Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duyanti Ningsih dari PAIA, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pada mata kuliah Studi Teks Pendidikan Islam, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Adabul Alim wal Muta'alim, akhlak ustadz terhadap diri sendiri. Mengenai akhlak ustadz kepada diri sendiri, ada 20 akhlak, yaitu hendaknya seorang ustadz yang pertama selalu istiqomah dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di tempat yang sunyi atau ramai. Pengertian muraqabah ialah melihat Allah dengan mata hati dan menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan selama ini. Kemudian mengambil hikmahnya atau jalan yang terbaik bagi dirinya dengan mempertimbangkan dan merasakan tentang adanya pemantauan Tuhan kepadanya. Yang kedua, senantiasa berlaku khauf atau takut kepada Allah dalam segala ucapan dan tindakannya, baik di tempat yang sunyi atau tempat ramai. Yang ketiga, senantiasa bersikap tenang. Yang keempat, senantiasa bersikap wiroi. Yang kelima, selalu bersikap tawadu. Yang keenam, selalu bersikap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menjadikan Allah sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan. Yang kedelapan, tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai keuntungan yang bersifat duniawi, baik berupa jabatan, harta, didengar oleh orang banyak, terkenal, lebih maju dibandingkan dengan teman yang lainnya. Yang kesembilan, tidak mengagungkan santri-santri karena berasal dari anak penguasa dunia, diantaranya pejabat, konglomerat, dan lain-lain, seperti mendatangi mereka untuk keperluan pendidikannya atau bekerja untuk kepentingannya. Yang kesepuluh, berakhlak dengan juhud terhadap harta dunia dan hanya mengambil sedikit dari dunia, hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya semata, tidak membahayakan terhadap dirinya sendiri, keluarganya, dengan cara sederhana dan selalu qanaah. Yang ke-11, menjauhkan diri dari usaha-usaha yang rendah dan hina menurut watak manusia, juga dari hal-hal yang dibenci oleh syariat atau adat istiadat kebiasaan. Yang ke-12, menjauhkan diri dari tempat-tempat yang kotor atau maksiat. Yang ke-13, menjaga dirinya dengan beramal, dengan memperhatikan syiar-syiar Islam dan zahir-zahir hukum. Yang ke-14, bertindak dengan menampakkan sunnah-sunnah yang terbaik dan segala hal yang mengandung kemaslahatan kaum muslimin melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat agama Islam, baik dalam tradisi atau pada watak. Yang ke-15, membiasakan diri untuk melakukan kesunahan yang bersifat syariat, baik qauliyah atau fi'liyah. Yang ke-16, bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik, seperti menampakkan wajah yang berseri-seri, ceria, menyebarluaskan salam, dan lain-lain. Yang ke-17, membersihkan hati dan tindakannya dari akhlak-akhlak yang jelek dan diteruskan untuk merealisasikannya dalam perbuatan-perbuatan yang konkret dan baik. Yang ke-18, senantiasa bersemangat dalam mencapai perkembangan keilmuan dirinya dan berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam setiap aktivitas ibadahnya. Yang ke-19, mengambil pelajaran dan hikmah apapun dari setiap orang tanpa membeda-bedakan status, baik itu berupa jabatan, nasab, umur, dan persoalan yang lainnya. Yang ke-20, yaitu membiasakan diri menyusun atau merangkum kitab jika memang mempunyai keahlian dalam bidang itu, karena apabila hal itu dilakukan, maka akan membuat seorang guru selalu menelaah, mempelajari hakikat keilmuan baik yang tersurat atau yang tersirat, dan pada akhirnya dapat memperdalam esensi keilmuan dan juga banyak manfaat yang diperolehnya.
Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.